Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kenaikan tarif royalti untuk izin usaha pertambangan IUP Batubara sejak 15 September 2022 ditanggapi beragam oleh pelaku usaha dan pengamat pertambangan. Meski sangat penting untuk menopang keuangan negara di saat sulit seperti sekarang ini, kenaikan tarif royalti itu berpotensi membebani industri batubara saat harga jual jatuh. Lonjakan harga batubara selama hampir setahun ini dimanfaatkan pemerintah untuk menaikkan tarif royalti bagi izin usaha pertambangan atau IUP batubara hingga maksimal 13,5% sejak 15 September 2022. Kenaikan tarif yang diamanatkan PP nomor 26 tahun 2022 ini sudah diberlakukan juga untuk IUPK X PKP 2B melalui PP nomor 15 tahun 2021. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, kenaikan tarif royalti itu sudah direncanakan pemerintah sejak jauh hari. Dan pelaku usaha siap mematuhi ketetapan itu untuk membantu keuangan negara dalam kondisi sulit saat ini. Namun Hendra khawatir kenaikan itu berpotensi membebani industri saat harga batubara jatuh. Apalagi beban operasional perusahaan batubara saat ini juga kian tinggi. Selain itu, Hendra Sinadia juga mengkritisi komponen indeks pembentuk harga acuan batubara Indonesia atau ICI yang 50%-nya masih menggunakan indeks batubara Australia. Padahal, karakteristik batubara Australia yang tingkat kalori dan struktur harganya tinggi sudah jauh berbeda dengan batubara Indonesia yang umumnya berkalori menengah dan rendah. Menurut Hendra, penentuan komponen indeks ini sangat berdampak pada pembayaran tarif royalti yang mengacu pada harga patokan dan harga jual tertinggi. Sementara indeks jual batubara Indonesia sudah jauh tertinggal, bahkan tidak terkoneksi lagi dengan indeks batubara Australia yang sudah sangat tinggi. Memang indeks kita nih yang memang lemah terus nih. Padahal kita Indonesia merupakan market leader ya, eksportir thermal coal terbesar ya. Kita bahkan 2 kali lipat lebih banyak volume ekspor kita dibanding Australia. Namun yang HBA kita itu menggunakan separuhnya 2 indeks 50% komposisi dari indeks batubara Australia, sehingga harga mereka tinggi sekali, harga kita di rendah ya. Kita jualnya di harga ICI misalnya, kita bayarnya di indeks rata-rata yang mana dipengaruhi oleh indeks Australia. Jadi selisihnya lumayan gede gitu loh. Padahal idealnya memang pajak kita support ya, tarifnya naik, ya kita bayar kira-kira sesuai dengan apa yang kita terima gitu ya. Kita jual 100, sedikit mungkin pajaknya kita bayarnya dikenakan royaltinya atas 100. Sementara Direktur Utama PT Mifa Bersaudara Ricky Nelson menyatakan, kebijakan kenaikan tarif royalti memang menjadi beban tambahan dalam operasional perusahaan karena tarif royalti batubara berkalori rendah seperti dihasilkan PT Mifa Bersaudara dan Bara Energi Lestari di Aceh naik hingga 2 kali lipat dari sebelumnya sebesar 3-5%. Ricky berharap harga batubara tetap bagus sehingga bisa menutupi kenaikan tarif royalti. Kembali lagi, ini kita juga sangat aktif beberapa kali memasukkan data, baik data secara transparansi dari operating cost kita, memang ada beban tambahan. Tapi kemudian kita berharap dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang seperti ini, kan bisnis ini adalah bisnis global gitu ya. Semoga ini mendorong commodity pricing-nya baik juga. Sehingga kalau commodity pricing-nya baik, tentu ya beban tadi di offset gitu ya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus lalu, tarif royalti batubara berkalori di bawah 4.200 ditetapkan sebesar 5-8% dari harga per ton. Sedangkan batubara berkalori 4.200 sampai 5.200 sebesar 7-10,5% dan 5.200 kalori ke atas sebesar 9,5% sampai 13,5%. Tim Liputan Metro TV.